Sebelum kabinet jatuh, biasanya kondisi partai politik sudah tidak stabil di Indonesia. Pemerintahan dibentuk berdasarkan koalisasi banyak partai, karena tidak ada satu partai pun yang memiliki mayoritas kuat di parlemen. Awalnya, kabinet dibentuk dengan kesepakatan bersama dan menyusun program kerja. Tapi dalam praktiknya sering muncul perbedaan pandangan dan kepentingan antar partai. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Mapel Sejarah kelas 11 Merdeka 5 ingin membahas salah satu fakta penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu tentang kabinet yang sering jatuh pada masa demokrasi parlementer. Faktanya, pada masa demokrasi parlementer dari tahun 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kabinet sering berganti dan tidak bertahan lama karena mosi tidak percaya di parlemen. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Artinya, kelangsungan pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada parlemen, dan apabila dukungan tersebut hilang, kabinet dapat dijatuhkan melalui mekanisme yang disebut mosi tidak percaya. Faktanya, pada periode ini, kabinet sering mengalami kejatuhan dan pergantian dalam waktu yang relatif singkat. Banyak kabinet tidak mampu bertahan lama karena rapuhnya koalisasi antar partai politik. Jumlah partai politik yang banyak, perbedaan politik, perbedaan ideologi, serta kepentingan politik yang beragam menyebabkan konflik internal sering terjadi. Akibatnya, parlemen kerap mengajukan mosi tidak percaya yang berujung pada jatuhnya kabinet. Kondisi inilah yang membuat pemerintahan pada masa demokrasi parlementer cenderung tidak stabil. Kondisi kabinet yang sering berganti ini berdampak besar terhadap jalannya pemerintahan. Program kerja yang telah direncanakan seringkali tidak dapat diselesaikan karena setiap kabinet baru harus memulai kembali penyesuaian kebijakan dan prioritas. Para menteri juga kesulitan bekerja secara maksimal karena waktu yang terbatas dan situasi politik yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan pembangunan nasional berjalan lambat dan pemerintahan kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Selain itu, sering jatuhnya kabinet mencerminkan lemahnya kerjasama antar partai politik pada masa itu. Kepentingan partai lebih diutamakan daripada kepentingan nasional, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi terganggu. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian politik dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Yang terjadi pada kabinet saat itu, kabinet sering jatuh dan harus digantikan dengan kabinet baru. Pergantian ini bukan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan, melainkan karena kabinet sering kehilangan kepercayaan dari parlemen karena konflik politik yang sering berulang. Selanjutnya, jika kabinet sering berganti, program kerja sangat sulit untuk diselesaikan. Usia kabinet yang pendek membuat banyak program terhenti tengah jalan. Setiap kabinet baru biasanya membawa kebijakan dan prioritas yang berbeda, sehingga program dari kabinet sebelumnya tidak dilanjutkan. Hal ini menyebabkan pembangunan nasional berjalan tidak efektif dan berkesinambungan. Bayangkan jika kita menjadi menteri dalam kondisi kabinet yang cepat jatuh. Tentunya kita akan mengalami banyak kesulitan, yaitu keterbatasan waktu dan ketidakpastian politik. Karena seorang menteri akan kesulitan menjalankan kebijakan, menyusun perencanaan jangka panjang, serta menghadapi tekanan dari parlemen dan partai politik. Dan juga program kerja yang sudah disusun dengan begitu baik akan gagal karena belum terlaksanakan. Dan dampak utama dari kondisi ini
terhadap pemerintahan, yaitu ketidakstabilan pemerintahan. Ketidakstabilan ini dapat menghambat jalannya pemerintahan, memperlambat pembangunan nasional, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi parlementer pada masa tersebut kurang mampu menciptakan pemerintahan yang stabil di Indonesia. Seringnya kabinet jatuh menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas politik, kerjasama antar lembaga negara, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan bangsa sangat diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan efektif dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Terima kasih telah menyimak pembahasan kami mengenai fakta kabinet yang sering jatuh pada masa demokrasi parlementer. Untuk itu, sampai jumpa di pembahasan sejarah lainnya.